Aku akan mulai dari chart IHSG dulu ya. Jadi bahas dari IHSG dulu. Terus malam hari ini ngebahas apa aja? Hari ini agak sepi sentimen, mungkin lebih ke data-data di Amerika yang banyak kita nanti. Terus kemudian Donald Trump tumben nggak ada berita apa-apa, jadi nggak ada yang signifikan, masih kayak kemarin-kemarin aja. Soal perkembangan kondisi geopolitik perang Iran-Israel juga masih belum ada perkembangan yang signifikan. Kabarnya sih tadi aku sempat ada ngebaca satu berita Iran mau nyerang US atau gimana gitu, tapi belum saya konfirmasi lagi. Tadi sempat baca berita sekilas aja. Oke ya. Nah, terus aku mau start dari IHSG seperti biasa. Kalau long weekend mungkin yang nonton live agak-agak sepi, tapi tetap semangat ya. Jadi saya tetap semangat buat share untuk teman-teman semuanya. Oke, kita start dari IHSG dulu yuk. Kita start dari IHSG. IHSG hari ini naik sekitaran 0,96%. Pattern yang terlihat sebenarnya aku melihat pattern inverse pennant. Nah, jadi kalau pattern inverse pennant itu artinya apa? Artinya sebenarnya itu masih ada tanda-tanda masih bisa turun gitu ya. Jadi kalau pattern pennant kan kelanjutan naik. Pattern inverse pennant ini turun terus sideways kayak gini. Ini ada potensi sideways segitiga. Itu masih bisa turun. Jadi masih wait and see posisinya. Hari ini pun asing masih net sell di pasar reguler, tapi kecil, net sell-nya 181,2 miliar doang. Dan saham yang banyak dijual itu ada saham BCA 276,1 miliar, Cuan 83 miliar, ICBP 64,5 miliar, Antam 34,9 miliar, dan Astra International 30,8 miliar. Nah, jadi ngelihat kondisi IHSG yang lagi habis breakdown terus kemudian sideways, itu bentuknya kayak inverse pennant gitu. Nah, dari global ini ada beberapa berita. Yang pertama, Trump ini mau mempercepat pengumuman penggantian Powell di bulan September atau Oktober buat melemahkan posisi Powell. Sekali lagi kalau aku memperhatikan ini tuh sebenarnya mulutnya Trump doang. Ya, jadi jangan terlalu berharap banyak karena seperti yang kita udah sempat bikin konten ini beberapa kali, emang bisa seorang presiden mengganti ketua The Fed? Itu sebenarnya nggak bisa, aturannya nggak bisa. Nyatanya ya mulutnya dia berkali-kali mau mecat, nggak jadi, maaf, aku nggak bilang dia bodoh kok, kayak gitu, bolak-balik. Dan terakhir Trump bilang mau mempercepat penggantian Powell, dimana Powell sendiri masa jabatannya tuh masih sampai tahun 2026. Kalau aku bilang sih ini ya suka-suka dia aja ngomong apa gitu. Terus kemudian ada info rilis GDP dan initial jobless claim. Ya, jadi ini GDP final Amerika. Teman-teman bisa perhatiin di Igoy aku ada share chart untuk GDP final Amerika. Ada chartnya di sini yang di tok-tok yang di YT, ke Igoy aja untuk bisa lihat chart GDP Amerika. Thank you tim aku yang udah share data ini. Secara visual akan lebih kelihatan banget 2,4 dari 2,4 pertumbuhannya secara kuartalan 2,4%. Jadi pertumbuhannya minus 0,5%. Ini merupakan kontraksi ekonomi pertama Amerika sejak kuartal 1 2022. Dan jika nanti di kuartal 2 itu periode April, Mei, Juni ya. Jadi kalau di kuartal 2 ini dia turun lagi di kuartal 2-nya, itu berarti Amerika masuk resesi. Dan sangat besar kemungkinan Amerika masuk resesi. Kenapa? Karena kuartal 1 2025 ya. Jadi ini kuartal 1 itu kan Januari, Februari, Maret. Perang tarif itu belum gencar. Nah, perang tarif udah mulai gencar itu sekitaran bulan April, Mei kan ya. Jadi pastinya di bulan April, Mei ini lebih lambat dari
bulan yang sebelumnya, sehingga di bulan Juni, April, Mei, Juni pasti datanya lebih lambat daripada Januari, Februari, Maret. Dan kalau diumumkan nanti sekitar bulan Juli atau Agustus, lihat data GDP Amerika ya, GDP kuartalan itu bisa negatif, dan 3 bulan dan kuartal kedua nanti ya bisa resesi, bisa definisi resesi itu terjadi. Jadi aku kasih tahu teman-teman dulu, nggak usah takut, nggak usah panik ya kalau ada resesi. Intinya kalian siap dengan fluktuasi atau volatile market, baik untuk trading maupun investing. Untuk investing, duitnya masuk dikit-dikit, pas turun, sabar aja. Sedangkan kalau pas naik, biarin aja. Nah, kalau trading sebaliknya ya, kalau trading pas naik harus cepat profit taking. Naik cepat profit taking. Belinya buy on weakness, bukan buy breakout kalau kondisi market sangat volatile. Kemudian aku mau kasih lihat untuk selain GDP Amerika, aku mau kasih lihat untuk data initial jobless claim Amerika. Bisa diperhatikan di sini, ini datanya sebenarnya tidak terlalu signifikan seperti data GDP tadi. Aku ada share di Igoy aku @elonme_official, dan thank you so much buat kalian yang udah follow Igoy aku per hari ini, followersnya 500.000. Follow juga Igoynya mtrade_id ya. Nah, jadi thank you banget, dan itu buat aku dan tim mtrade makin semangat. Oke, initial jobless claim Amerika ini turun dari 246.000 jadi 236.000. Perkiraannya di 245.000 ya. Jadi ini bisa menjadi signal kuat bahwa pasar tenaga kerja Amerika ini juga agak-agak melemah gitu. Terus aku mau bahas saham-saham big banks, beberapa saham big banks yang kemarin sempat turun. Hari ini kabarnya gimana? Langsung aja ke Igoy @elonme_official. Aku update secara teknikal dan fundamental. Bank Mandiri laba bersihnya nyaris stagnan dalam periode 5 bulan 2025 atau 5 months di tahun ini, dan margin bunga bersihnya itu hanya naik 4% secara tahunan. Ini sebenarnya sudah terprediksi di awal tahun karena tahun ini diprediksi akan melambat ya, jadi ada perlambatan perekonomian. Ada tekanan dari beban bunga yang tinggi, terus laba bersihnya itu hanya naik 0,5% secara tahunan karena beban operasionalnya dia naik 22% secara tahunan. NIM-nya dia turun 41 basis poin jadi 4,45%, dan kreditnya juga berhasil tumbuh 14% secara tahunan, yang ini lumayan tinggi melebihi guidance 10-12%. Tapi belum sampai akhir tahun ya, ini guidance sampai akhir tahun sebenarnya. Guidance itu perkiraan. Kemudian dana pihak ketiganya dia juga naik 9% secara tahunan. Nah, jadi melambat tapi pertumbuhan kreditnya naik. Nah, gimana likuiditasnya? Likuiditas itu artinya apa sih? Segampang apakah nyairin duit lah di bank tersebut gitu. Jadi rasio kredit terhadap tingkat deposit atau loan to deposit ratio, angka ini sangat penting sekali diperhatikan. Jadi LDR-nya Bank Mandiri ini naik signifikan sekitar 420 basis poin jadi 93,1%. Artinya dari 100% dana nasabah yang dihimpun itu 93%-nya langsung disalurkan jadi pinjaman ya, jadi lumayan liquid. Ini menunjukkan BMRI ini aktif ngasih kredit ke masyarakat dan bisnis. Nah, tapi logikanya karena dana yang disimpan hanya tersisa sedikit, cadangan kas mereka jadi tipis gitu. Nah, jadi kalau semakin tinggi LDR-nya sebenarnya likuiditasnya malah makin kecil gitu. Ibaratnya kayak orang yang hampir semua uangnya tuh dipinjemin ke orang lain. Nah, ini kalau diperhatiin dibandingin dengan BCA LDR-nya agak kecil, lebih kecil ya. Jadi dia punya cash itu sebenarnya lebih banyak gitu ya. Kalau LDR-nya tinggi hampir 100%, berarti 93% dari dana nasabah yang dihimpun itu disalurkan jadi pinjaman. Jadi ibaratnya kayak orang yang hampir semua uangnya tuh
dipinjemin ke orang lain, itu resikonya ya kalau bank yang LDR-nya terlalu tinggi, anggapnya jadi agak susah kalau misalkan butuh dana cepat. Jadi wajar kalau misalkan NIM-nya juga turun gitu ya. Dan ini juga sejalan dengan pertumbuhan kreditnya. Jadi ada plus dan minusnya gitu. Terus ada data-data lain yang sebenarnya kita perlu sampaikan soal BMRI, seperti contohnya KASA 77,6%, artinya sebagian besar dana yang dipakai bank itu berasal dari sumber yang bunganya kecil, dari deposito yang bukan dari deposito yang bunganya tinggi. Nah, dengan struktur seperti ini, maka nggak heran kalau biaya operasional bank itu jadi lebih hemat, dan itu bagus untuk profitability ke depannya. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, kinerja BMRI ini pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, tapi masih lumayan solid lah. Jadi ada tantangan dari likuiditas yang semakin mengetat dan membuat perusahaan itu jadi mungkin agak sulit ekspansi kredit dan profitabilitasnya agak turun. Ini sudah terprediksi sebenarnya dari awal tahun 2025. Dan kita lihat untuk secara teknikalnya, BMRI juga masih di atas support 4770, belum bisa dibilang dalam jangka pendek uptrend. Kemarin sempat uptrend tapi kemudian balik lagi, ada potensi ke 4770 lagi. Dan sekarang kita mau ke BBNI. Bagaimana data BBNI di 5 months 25 ya. Jadi di 5 bulan tahun 2025 ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kinerja BBNI ini masih cenderung flat di periode 5 bulan 2025 ya, dimana laba margin bunga bersihnya atau NII-nya dia tuh naik hanya 3% secara tahunan. Laba bersihnya malah turun tipis 1% secara tahunan. Terus NIM-nya juga turun 20 basis point jadi 3,9%. Terus total kredit pertumbuhannya 7% di bawah target atau di bawah guidance 8-10%. Dari pihak ketiganya cuma tumbuh 1% aja, didukung dari pertumbuhan tabungan 8%. Likuiditasnya bagaimana? Loan to deposit ratio 94,5%. Jadi kalau dibandingkan dengan BMRI tadi, BMRI lebih liquid ya. Jadi kita coba lihat secara teknikal gimana. Kalau secara fundamental valuasinya ada sedikit diskon. Jadi kita lihat secara teknikal gimana. Teknikal tuh support sekitaran 3990 atau 4000, wait and see dulu aja kali ya. Terus kemudian BBCA juga dia lagi ada sedikit koreksi tadi pagi. Kalau BCA tetap fundamentalnya memang yang paling solid ya. Terus aku udah sempat bahas technical BCA secara monthly juga udah sering. Dan BBRI gimana kabarnya? BBRI ini dekat dengan area support 3720, wait and see dulu aja. Hawanya long weekend, sorry. Toba gimana kabarnya? Toba ini secara fundamental dia resmi meninggalkan bisnis fosil, fokus ke energi hijau, EBT. Ya, terus Toba ini dia dapat izin ekspor listrik ke Singapura, ada beberapa sentimen positif. Yang ketiga diantaranya adalah dia punya aset strategis di kendaraan listrik atau electric vehicle. Kemudian potensi valuasi sahamnya untuk Toba ini sebenarnya bisa naik gitu ya, ke kisaran 12-14 kali. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis batubara yang cuma 2-6 kali jika dia beralih full ke EBT ya. Jadi ini bagus buat Toba. Terus kemudian jadi valuasinya bisa naik, itu akan memberikan keuntungan valuasi buat investor yang udah masuk di awal ya. Jadi pas valuasinya masih murah, maksudnya gitu. Kemudian yang kelima ada proyek energi baru terbarukan yang jalan terus seperti PLTS, PLTB dan PLTA gitu ya. Coba mari kita lihat yuk Toba, gimana kabarnya Toba. Oke. Ya, kita lihat Toba ya. Toba ini cakep teknikalnya, jadi chartnya dia cakep.
dia masih turun banget dengan volume transaksi yang turun juga. Volume transaksinya tuh semakin hari tuh semakin mengecil pas dia turun, tapi pas dia naik volume transaksinya tinggi. Toba ini definitely kita masih akan nunggu sih ya, masih akan wait and see gitu. Nah, yuk kita beralih ke emiten yang lain, ENRG, yang juga sebenarnya masih menarik untuk kita tunggu diskonnya. Oke ya, jadi ENRG ini ada sentimen dia mau private placement atau menerbitkan saham baru sebanyak 2,48 miliar lembar alias 10% dari total saham. Tujuannya itu buat nambah modal dan dananya bakal dipakai anak usaha mereka, ITA, buat ngebor minyak dan gas di Blok Malacca Strait. 70% dananya dipakai buat biaya pengeboran dan jadi modal kerja ITA lewat pinjaman dari ENRG. Nah, jadi ini jadi salah satu sentimen positif juga buat ENRG selain dari perang Iran-Israel ya. Nah, gimana kabarnya perang Iran-Israel? Gimana kabarnya harga minyak dan harga emas? Coba perhatikan. Nah, di sini harga minyaknya masih nggak kemana-mana. Ini turun signifikan setelah kemarin Amerika mengumumkan gencatan senjata dan Amerika mengumumkan China boleh beli minyak dari Iran. Nah, teman-teman yang di TikTok dan di YT, ke IG aku @ellen_official untuk bisa lihat data dan chartnya ya. Oke, aku lagi live di situ juga. Nah, perhatikan di sini. Ini sebenarnya diskonnya atau retracementnya sangat menarik. Ya ampun, anak aku teriak-teriak sambil main game. Oke, nggak tahu kedengeran atau enggak. Diskonnya sangat menarik, dan kalau misalkan nanti kondisi geopolitik kembali memanas, ya ini bisa jadi satu potensi pantulan atau buy on weakness. Disclaimer, bukan satu ajakan beli. Nah, aku nggak tahu Trump ini dia lakukan pump and dump atau enggak ya. Kok kemungkinan besar iya, jangan-jangan dia nge-short minyak dari atas ya. Jadi kita wait and see dulu aja. Oke, terus kemudian harga emas, kita update sedikit harga emas. Harga emas ya, di sini juga masih lagi sideways. Kalau teman-teman trader emas mungkin tradingnya memanfaatkan masa sideways sini, jangka pendeknya di sini. Gitu. Terus kemudian aku mau update sedikit untuk P1. P1 ini bakalan bagi dividen dengan dividen yieldnya 3,94%. Tapi kita masih wait and see ya. Kita masih wait and see. Kenapa? Kemarin masih jatuhnya lumayan tinggi. Dan GGRM juga akan bagi dividen. Dividen yieldnya sekitaran 5,5%. Untuk trading sih kita nggak masuk GGRM, karena ini kemarin jatuhnya nggak bagus banget, breakdown banget si GGRM ini. Jadi kita wait and see dulu. Terus kemudian Saratoga juga ada mau bagi dividen yieldnya kecil banget, 0,92%. Jadi kemungkinan tidak akan berpengaruh pada harga sahamnya. Nah, ini sebenarnya lagi masih normal retracement aja. Oke, terus kemudian CBDK dia lagi mengumumkan buyback 1 triliun rupiah. Harga sahamnya lagi turun retrace. Ini nggak ada rekomendasi apa-apa, just wait and see dulu aja. Nah, AADI ini dia ngumumin ngejual 3,68% saham Cipta kepada anak usaha ADMR, yaitu PT Alamtri Indo Aluminium. Duitnya untuk memperkuat posisi keuangan AADI. Nah, buat teman-teman yang mau investing AADI ini dikasih diskon ya. Jadi hari ini ada diskon AADI. Patternnya head and shoulders, dia turun. Oke, terus kemudian jadi yang mau dividen investing AADI untuk tahun depan dapat dividen, AADI lagi diskon. Kemudian PGEO ini ada menandatangani pengadaan kontrak jasa untuk pekerjaan mud logging dengan PT Pertamina Drilling Service. Jadi sebenarnya sentimennya untuk PGEO ini cukup positif, dan kemarin ada berita bakalan ada dapat investasi juga dari Danantara ya. Jadi ini kita bisa watch, dan volumenya juga sebenarnya masih konvergen, ada potensi dia sideways ketahan support 1300. Jadi kita masih wait and see untuk PGEO-nya. Jadi masih menarik sih antara PGEO sama apa tadi ya aku bilang ENRG, dan satu lagi apa tadi, Toba di awal. Masih ada saham-saham lain yang menarik, tapi kita harus menunggu wait and see kondisi geopolitik yang
masih volatile, kita pokoknya nunggu diskon di bawah, kayak gitu terus. Nah, pre-market Amerika kita mau lihat beberapa US stocks yang beberapa hari ini aku nggak bahas. Mungkin Anda bisa watch saham ini, for Bio Farma. Hari ini gap up ya, naik tajam karena kerjasama lisensi global kecuali China dengan Remegen untuk obat autoimun gitu ya, dengan Remegen ini ya. Jadi tunggu retracementnya. Saham ini kayaknya secara liquidity juga tidak terlalu besar kalau lihat pattern kayak gini. Terus kemudian Surf Air Mobility ya, jadi Surf Air Mobility ini juga sempat naik, di watch dulu aja, masih bagusan for tadi. Terus beberapa hari kemarin kita ada bahas saham Amerika Google. Perhatiin kalau Anda ngikutin Igoi channel aku, beberapa hari kemarin tuh lagi di support ya, di garis merah bawah ini yang ada di tok-tok yang di YT ke Igoi aku. Hari ini udah naik, kemarin dan hari ini udah naik, jadi udah mulai siap-siap profit taking buat swing tradernya ya. Terus kemudian kapan ada ini rekomendasi untuk saham-saham US, teman-teman follow aja Igoi Super Trader ID itu channel baru kita ya, channel baru kita untuk ngebahas saham Amerika. Tok-toknya kayaknya baru dibuat, oke ya. Terus Nvidia, tahu nggak sih heboh-heboh kemarin perang tarif, Nvidia-nya malah naik all time high ya. Jadi Nvidia-nya naik all time high di level saat ini bukan waktu yang bagus untuk ngeborong beli gitu ya. Oke, terus kira-kira itu yang aku pengen share malam hari ini. Aku mau coba cek komen dan juga cek Q&A. Beberapa orang nanya saham BBTN, lagi di support, ada pantulan menarik sih, kita mau watch saham ini. Terus thank you yang baru follow aku, Medco, TPIA, ESA. Besok ada webinar MVestart buat teman-teman yang masih pemula dan pengen belajar cara berinvestasi saham. Langsung aja DM aku EMVESTART supaya bisa dapat link untuk belajar besok jam 10 pagi. Nyalain alarm kamu. Medco, kita lagi nunggu dia ada turun dikit ke 12.10 ya, buat kalau misalkan mau trade. Kemudian Pegasi cakep banget retracement atau diskonnya, kita mau masukin ke watchlist juga ya. Oke, terus TPIA enggak dulu. Ini ada tiga top di sini. Ya, ESA-nya lagi kena support kuat di sini. Jadi wait and see dulu, dan turun harganya nih, turun volumenya juga turun, masih konvergen. Banyak yang nanya BRIS. BRIS kok kayaknya malah udah bottoming. Ada potensi dia bisa sideways dikit terus bisa naik dikit gitu. Terus PTBA, BRIS sudah tak bahas tadi. PTBA cakep, turun sampai ke level yang kita mau di level 24 ya, jadi boleh di watch juga buat PTBA. Oke, terus kemudian halo selamat malam Yeni Lim. Kemudian apa lagi tadi ya, Antamnya double tops, masih double tops. Sebentar lagi kita watch juga Antam. Oke, summary market kemarin banyak saham turun tapi volumenya kecil. Hari ini banyak saham naik tapi volumenya kecil juga. Terus kita lihat beberapa saham sektor komoditi udah mulai dekat area support gitu. Jadi next week kita bisa banyak buy on weakness nih.
Tapi ngelihat berita geopolitiknya juga ya, ini BRMS-nya pas disupport juga, pas disupport banget mulai keluar hijau gitu. EOTF nggak mau. Boom Boom juga sama, ini turun dengan volume transaksinya tuh masih konvergen, jadi masih bagus gitu. Aku naikin dikit karena ketutupan pengumuman webinar. Kok nggak bisa? Bentar ya. Nah, bisa deh akhirnya. Oke. Terus ini ada yang nanya PTBA lagi, udah tak bahas tadi PTBA-nya. Tadi udah bahas loh PTBA. BBYB mirip kayak BBTN. Jadi lagi di semua banking lagi di dekat support sih, lagi sideways dekat support aja. Kira-kira itu teman-teman buat weekend ini. Mungkin kalau long weekend kayak gini aku lebih banyak update-update-nya main di Igoy Channel sih gitu. Gue tuh udah mau ke 50 menarik gak misi, ampun saham kalau ke 50 malah buat aku gak menarik. Jangan sampai nanti jadi stuck lama di situ ya. IPO CDIA Mary gimana? Biasa kalau saham-saham IPO tuh biasanya naik dulu di awal gitu. Jadi kayak CDIA tuh kalau grupnya Pak PP biasanya naik beberapa hari di awal ya, tapi aku juga nggak ngejamin gimana. Kalau BLOG Mary biasanya kalau yang size-nya kecil itu juga bisa naik-naik di awal. Cuman aku nggak suggest untuk IPO stocks itu karena gak bisa dianalisis secara teknikal juga di awal. Paling cuman ngelihat dari berapa banyak sih yang di IPO, terus kemudian demand-nya berapa banyak kayak gitu, underwriter-nya siapa. Tapi aku lebih ngelihat ke grupnya gitu. Jadi kalau grup Pak PP itu biasanya di awal beberapa hari naik dulu, ya udah profit taking begitu. Leong BC Market kondisi seperti ini sampai kapan? Kok rasanya gemes gitu, naik bentar turun lagi loh, malah bagus buat trading. Itu malah menyenangkan buat trading. Intinya sih sebenarnya kalau tradingnya mesti harus siap profit taking tuh rela. Kalau misalkan kamu udah profit taking nggak perfeksionis profit takingnya, artinya kalau udah profit taking naik lagi ya udah gitu ya. Kalau misalkan abis buy on weakness ternyata masih ada turun dikit nih, contoh buy on weakness BRMS ternyata masih ada turun-turun dikit, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting asalkan kita nggak perfeksionis sih, sebenarnya market kondisi seperti saat ini tuh justru buat trading menyenangkan. Kira-kira kayak gitu. Jadi fokus aja ke materi M-Trade Academy ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you semuanya. GDP final aku udah bahas juga tadi, di Amerika GDP-nya melemah. Dan semoga live aku bisa bermanfaat. Jangan lupa follow Igoy-nya Super Trader ID juga untuk belajar US stocks. Dan juga kalau mau belajar tentang kripto bisa ke Cryptofolio ID. Dan kalau mau belajar Indo Stocks ke mtrade_id. DM aku Mvestart kalau mau dapat link belajar investasi saham besok jam 10 pagi, tapi daftarnya malam hari ini biar dapat link Zoom-nya. Acara ini gratis tapi terbatas kuotanya, apalagi gratisannya juga terbatas. Terus ilmunya bisa dipakai juga buat US stocks. Kita udah waktu itu pernah webinar Mvest, M-Trade bareng dengan Super Trader ID, dan kita pakai ilmunya Mvest ini untuk US stocks. Ternyata hoce ya, ternyata cuan gitu. Kenapa? Karena ilmunya juga dapatnya dari US juga sebenarnya. Thank you semuanya. Selamat malam. Sorry ya nggak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Selamat malam, see you tomorrow.